Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami dan juga seluruh kru dari I Love Pas TV. Boleh kita berikan tepuk tangan buat semuanya. Sesuai dengan jargon di Kabupaten Pasuruan, Pasuruan always fresh. Jadi mudah-mudahan kita semuanya senantiasa sehat dan juga semuanya senantiasa fresh agar sesuatu yang dibagikan dari frame-nya I Love Pas TV juga memberikan sesuatu yang baru dan fresh always. Pak Saifuddin Ahmad, sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan? Waduh, sudah hadir lagi nih di kesempatan hari ini. Beberapa waktu yang lalu beliau juga sudah beberapa kali mampir di studio kita, kemudian juga ngobrol bersama kita semua untuk memberikan sharing ilmu beliau, memberikan edukasi pada kita semuanya. Saat ini, ketika kita semua sudah bersepakat bahwa stop peredaran rokok ilegal dan gempur rokok ilegal, tidak lepas dari salah satu peran untuk mengkomunikasikan, mensosialisasikan melalui media komunikasi publik di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika. Ada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bapak Dr. Andes Saifuddin Ahmad MSI yang nanti juga akan melanjutkan lagi. Seperti apa dan bagaimana ketika kita sudah tahu bahwa ada beberapa hal yang ada hubungannya dengan sosialisasi, kemudian juga ada hubungannya dengan tindakan-tindakan yang dilakukan sesuai dengan pos masing-masing tim yang ada di Kabupaten Pasuruan. Saat ini, media komunikasi publik yang dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pasuruan. Pak Saifuddin, skema apa lagi nih yang mau disampaikan, message mau disampaikan melalui media komunikasi publiknya pemerintah Kabupaten Pasuruan? Silahkan. Terima kasih Mas Niko. Kembali kita dalam talkshow ini ya. Pemirsa I Love Pas TV, media-media komunikasi publik yang dimiliki Dinas Kominfo, khususnya pemerintah Kabupaten Pasuruan, itu ada berbagai macam ya, mulai media online, kemudian website kita, media sosial dan sebagainya. Media cetak pun kita punya, namanya gitu. Majalah Suara Pasuruan. Majalah Suara Pasuruan. Tapi ya, kita karena di masa pandemi kemarin sedang ada beberapa refocusing anggaran, jadi kita hanya cetak terbatas. Biasanya cetaknya lumayan banyak, itu sehingga masyarakat juga mendapat diseminasi dari majalah Suara Pasuruan atau media cetak. Tapi secara media-media yang lain kita tetap ada dan selalu update setiap hari. Terutama ada kaitannya dengan informasi terkait gempur rokok ilegal, ya. Jadi Dinas Kominfo ini kan mendapatkan bagian dari DBHJAT terkait sektor penegakan hukum, ya. Yang ada di alokasi DBHJAT untuk penegakan hukum adalah Dinas Kominfo, kemudian Satpol PP, Bakesbang Pol, kemudian Disperindak, Dinas Koperasi maupun bagian perekonomian. Ya, Dinas Kominfo ini diseminasinya kan lebih luas. Tidak hanya tatap muka, kita melibatkan teman-teman dari KIM, Kelompok Informasi Masyarakat. Benar. Ya, kemudian yang beberapa waktu lalu sudah sempat dibahas juga ya. Tapi juga melalui media-media lain yang kita juga melalui media cetak yang di luar pemerintah, gitu. Juga kita lakukan sosialisasi, melakukan editorial di mereka, juga televisi, ya. Kemudian media-media nasional, media cetak nasional maupun online, gitu ya. Dari berbagai media itu kita manfaatkan untuk mendiseminasikan dan istilahnya memviralkan gempur rokok ilegal itu. Wah, luar biasa. Ketika ngomong media komunikasi publik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, ada banyak ya Pak ya. Ada Suara Pasuruan, kemudian juga ada media cetak meskipun kena dampak refocusing anggaran karena pandemi Covid. Kemudian juga masih ada beberapa media online. Termasuk ini, channel kita ini. Nah, ini dia. Tepuk tangan lagi dong buat I Love Pas TV. Dari segala sisi, Di frame IG juga muncul message yang disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika terkait dengan gempur rokok ilegal
Di satu sisi frame yang lain di I Love Pas TV lebih intens lagi. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Diskominfo menyampaikan say no to rokok ilegal. Namun kerjasama dengan media lain. Artinya format dan lain sebagainya dari Dinas Komunikasi Kominfo. dan Informatika untuk kemudian Disebarluaskan melalui Iya. media yang lain. Oke. Jadi konsep dari kita, tapi sepertujuan pimpinan, Baik. gitu ya. Baru kita sebarluaskan melalui media-media yang di luar pemerintah Kabupaten Pasuruan, sehingga format-formatnya juga bermacam-macam, gitu ya. Kalau di TV kita punya stok konten yang kita sebarluaskan ke media televisi. Baik. Kemudian kalau berbentuk visual atau gambar itu di media-media cetak atau online. Oke. Ya, jadi variatif bentuk kontennya itu disesuaikan dengan media-media yang kita tuju gitu ya. Serentak dan masif. Nggih. Serentak dan Iya, masif. betul. Ada kekhawatiran nggak Pak kalau misalnya ada beberapa konten yang plagiat kemudian di reshare atau di share ulang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab kadang-kadang secara konten. Ada antisipasi khusus nggak Pak? Kalau Untuk hal-hal yang semacam itu? istilahnya kalau advertorial misalnya gambar, itu saya pikir sangat istilahnya kecil ya, kemungkinan kecil. Kalau yang kita khawatirkan kan video, ya. Oke. Video mungkin nanti diselipi videonya dipotong di tengah itu yang Betul, Pak. dan itu kita hanya lewat televisi, kemudian televisinya pun tidak banyak, hanya satu TV 9. Oke. Kemudian kalau konten video yang lain adalah melalui videotron yang kita punya. Oh iya, yang tersebar di itu. beberapa titik Oke. ya Pak ya. Terus satu lagi ada media kita, Radio Suara Pasuruan. Nah, itu. Suara Pasuruan Terus 107 7 FM. FM. Oke. Itu yang kita talkshow, kita kemudian ada iklan layanan masyarakat. Itu Radio Suara Pasuruan selalu menyiarkan. Gitu. Bapak tadi juga mengatakan bahwa di sisi penegakan hukumnya ternyata bukan hanya aparat penegak hukum ya Pak ya. Iya. Diskominfo ada di situ. Iya, jadi sektor penegakan hukum itu tidak hanya operasi bersama, Oke. ya antara bea cukai, satpol pp maupun kepolisian ataupun kejaksaan, tapi juga sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan cukai, termasuk cukai ilegal. Oke. Ya, oleh karena itu Dinas Kominfo ini yang memiliki media yang banyak, gitu ya. Baik. Kalau dinas-dinas yang lain mungkin terbatas hanya tatap muka. Betul. Ya, misalnya Kesbang Pol itu tatap mukanya dengan ormas-ormas, organisasi politik, kemudian masyarakat, tokoh-tokoh agama dan sebagainya itu mereka. Oke. Dan di Satpol PP juga begitu. Satpol PP ya kepada aparatur pemerintah desa, masyarakat pedagang rokok dan sebagainya. Kalau di dinas koperasi, sosialisasinya ke UKM misalnya. Baik. Ya, jadi yang luas ada istilahnya media-media cetak, online, media kayak begini talkshow itu adanya di Dinas Kominfo. Betul Pak ya. Jadi kalau misalnya logikanya begini, kalau misalnya Bakes Bangpol nih punya kegiatan dalam rangka sosialisasi Ya. untuk gempur rokok ilegal. Oke. Kominfo juga ada di situ untuk media sebagai ya liputan dan lain sebagainya Oke. misalnya. Kemudian Dinas Koperasi, Kominfo juga ada di situ. Informasinya akan dikolek oleh teman-teman, akan dikompil oleh teman-teman untuk kemudian bisa diupload melalui beberapa media yang dimiliki oleh Diskominfo. Begitu juga di lini OPD yang lain ya Pak ya. Artinya Kominfo juga ada di mana-mana. Itu maksudnya. Ya, Pak, jadi istilahnya Dinas Kominfo kan secara institusinya itu akan ada komunikasi publik. Baik. Jadi informasi-informasi yang didapatkan misalnya kegiatannya dinas-dinas yang lain juga kita infokan gitu ya. Termasuk juga dalam rangka diseminasi gempur rokok ilegal. Ya, gitu. Jadi mereka kalau dinas lain itu kan sesuai tusinya Baik. hanya lingkup mereka. Betul. Kalau kita Dinas Kominfo itu kan lebih luas karena tusinya adalah komunikasi publik. Oke. Ya. Dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau sudah diperoleh untuk Kabupaten Pasuruan sudah dialokasikan. Beberapa di antaranya untuk sosialisasi dan lain sebagainya.
ada format khusus nggak Pak selanjutnya ketika ngomong ini kan sudah berjalan beberapa waktu nih Pak dalam rangka sosialisasi untuk sekali lagi tidak henti-hentinya untuk tetap gempur rokok ilegal. Punya format apa lagi nih Diskominfo dalam rangka terus memberikan informasi yang berulang-ulang agar tingkat awareness-nya masyarakat juga biar bisa bertambah atau meningkat. Jadi istilahnya kita punya media-media komunikasi publik itu kan banyak. Ya. Termasuk kita bagi-bagi leaflet, stiker, ya, kemudian baliho, ya, spanduk dan sebagainya itu masif di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Tapi yang lebih cepat nyampe itu biasanya media-media yang media online, gitu ya, online, media sosial itu cepat kan sekarang eranya digital. Jadi kadang baliho, spanduk itu hanya orang melintas sudah, kadang nggak dilihat gitu ya. Benar. Kalau kita di media-media sosial dan sebagainya yang bersifat digital itu kan kalau kita ikut aja masuk followernya kan ya, itu kan iya benar. udah nyampe terus kan. Dan sewaktu-waktu ketika betul Pak, dan sewaktu-waktu ketika mereka butuh informasi, ya, setiap saat mereka juga bisa mengakses ya Pak ya. Begitu. Jadi karena media kita banyak ya, terus kemudian kanal-kanal media itu berbagai macam, jadi kita manfaatkan itu. Dan melalui channel di YouTube I Love Pas TV ini juga salah satu media yang cukup kita handalkan dan representatif agar visual dapat, audio juga dapat kan gitu ya. Jadi itu nyampe. Baik. Dan setiap saat ketika orang mau mengakses, ketika sudah jadi konten video on demand bisa diakses melalui kanalnya I Love Pas TV. Sekarang sudah mendekati akhir tahun. Punya program apa lagi nih di tahun depan? Ketika jadi juga sudah mulai tahun depan akan digulirkan. Istilahnya alokasi kita kan diprediksikan, diasumsikan sama tahun ini. Otomatis kita juga perlu variatif lagi gitu ya. Kemudian kita kan tahun ini kan sudah misalnya konten-konten itu kan kita juga buat macam-macam versi. Ada versi 5 menit, ada versi yang 30 detik sampai 60 detik. Kemudian ada versi istilahnya animasi dan sebagainya. Itu kan konten-konten seperti itu kan biar publik ini nggak bosen gitu ya. Jadi nanti ke depan juga tetap kita bervariasi, kemudian mungkin kita kemas lebih menarik ya. Seperti talkshow yang kita sudah lakukan ini kan tentunya kita evaluasi. Ya, kemudian nanti lebih menarik lagi agar masyarakat juga tidak jenuh gitu ya. Untuk istilahnya pesannya juga nyampe. Kemudian sosialisasi ini juga bisa secara masif tersampaikan di masyarakat gitu. Artinya bukan hanya melalui media komunikasi publiknya Pemkab Pasuruan saja ya. Mungkin beberapa di antara teman-teman kru mungkin paling tidak kan juga sudah mendapatkan knowledge yang sama ketika ditanya secara langsung oleh masyarakat, entah itu tetangga, entah itu saudara, teman dan lain sebagainya. Terus banyak rencana tahun depan kita melibatkan komunitas. Jadi beberapa komunitas rencana kita manfaatkan untuk ikut mensosialisasikan gempur rokok ilegal. Karena Dinas Kominfo ini sebenarnya banyak komunitasnya. Selain kelompok informasi masyarakat, kita punya sebenarnya komunitas penggiat TIK misalnya. Ya, relawan TIK, penggiat TIK, kemudian ada sinematografi, ya, video YouTuber, vlogger dan sebagainya. Wah, ini kayaknya keren nih. Jadi vlogger kemudian juga YouTuber akan dikolaborasikan sama beliau dalam rangka untuk bersama-sama berkampanye soal say no to rokok ilegal. Begitu ya, Pak? Iya. Jadi kita terus berinovasi dan kreatif gitu ya. Memanfaatkan istilahnya media yang ada dan mungkin saat ini lagi istilahnya mudah viralnya gitu ya. Itu lebih masif dibanding konvensional ya. Itu sudah efektif, efisien. Dari sisi komunal, misalnya teman-teman dari komunitas juga dilibatkan dengan harapan
ya mereka juga memviralkan meskipun Iya. secara verbal, secara konten yang sudah dibikin. Oke, menarik ini. Kemudian kalau ngomong satu lagi nih Pak, ada satu hal yang sampai saat ini, mungkin dari waktu saya kecil dulu Pak, nama berubah dari RKPD, Ya. sekarang jadi Radio Suara Pasuruan. Radio Suara Pasuruan. Langsung bisa didengarkan sama orang. Apalagi sekarang juga sudah ada streamingnya. Streaming. Kalau dulu kan cuma hanya terestrial Masih aja nih. analog ya. Analog Masih ya. Dan alhamdulillah sekarang juga sudah merambah ke proses streaming. Ngomong streaming, ada nggak sih Pak rencana berkunjung ke beberapa lokasi untuk kemudian ngajak melibatkan mereka secara langsung untuk ngobrol dan juga mensosialisasikan secara langsung? Jadi sebenarnya kita ada istilahnya road to kecamatan dulu waktu itu ya, istilahnya keliling kecamatan. Baik. Ya. Tapi karena waktu pandemi ya Oke. 2020 itu Iya. langsung kita Oh ya, off sementara ya, off dulu sementara. ya. Karena dulu kita sempat keliling-keliling on air di kecamatan-kecamatan, jadi bergilir. Oke. Ya itu sangat diapresiasi oleh masyarakat. Masyarakat kita ajak siaran gitu ya. Oke. Kita ajak siaran, tokoh-tokoh di situ, kemudian juga tidak hanya Pak Camat aja. Jadi tokoh-tokoh yang ada di kecamatan itu, kemudian pelaku-pelaku UKM juga kita manfaatkan untuk bertalkshow Oke. di kecamatan dan itu bergilir. Baik. Dan karena pandemi jadi kita off dan yang masih kita running adalah istilahnya potensi. Oke. Potensi kita keliling, potensi cuman ngambil slot gambar dan Stok-stok gambar aja ya, potensi Pak, ya? aja gitu. Oke. Cuman kita langsung kita siarkan, tapi kan enggak live ya, enggak on air, ya tapping gitu ya. Pemirsa, Dinas Komunikasi dan Informatika meskipun di tengah pandemi dan meskipun hari ini kita hadir dengan topik yang sama, gempur rokok ilegal melalui media komunikasi publik. Mereka tidak hanya berhenti sampai di situ, namun juga terus dan terus memberdayakan beberapa teman-teman yang berbasis komunitas. Entah itu dari KIM, kemudian juga beberapa komunitas yang ada di wilayah Kabupaten Pasuruan dan sekitarnya, YouTuber, vlogger, dan lain sebagainya. Yang jelas, apapun itu, Dinas Komunikasi dan Informatika terus akan membantu proses sosialisasi gempur rokok ilegal, di mana beliau juga pernah mengatakan dan beberapa tamu kita juga mengatakan bahwa alokasi hasil dana bagi hasil cukai dan hasil tembakau di Kabupaten Pasuruan adalah paling tinggi se-Indonesia. So, nanti kita akan tahu lebih banyak lagi soal seperti apa dan bagaimana kita menyikapi konten yang sudah dihasilkan atau yang diproduksi oleh teman-teman dari Dinas Komunikasi dan Informatika. Stay on, jangan beranjak dulu, tetap di I Love Pas TV Channel. Aku mau ngopi. Buya, ayo. Pak Marti, sugeng siang. Sugeng siang. Seperti biasanya. Kopine ireng, gulane putih, ojo ojo ake-ake. Tep. Oke. Ya wis ya. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Sudah Bu, Sampun. Oh, nggih. geprek 2 Nggih. sama teh manis 2. Oke. Geprek kali teh. Kali dosa ya, Bu, Pak. 20.000. Ya, 20.000. Nah, terima kasih ya Pak, terima kasih Bu. Nggih. Nggih. Mas, mas, mas.
barangnya ketinggalan itu loh. Oh, Masa iya. barangnya ditinggal Iya. begitu saja? Iya, iya. Ini handphonenya, Ya, terima ini kasih. rokoknya. Iya, iya, iya. Rokoknya sampean kok begitu ya? Ini rokok ilegal. Rokoknya sampean ini bisa merugikan negara. Loh, Loh, kok bisa? Rokok yang legal itu kayak begini. Kemasannya utuh. Iya, iya. Ada pita dari bea cukai resmi. gitu. Ada hologramnya, ada peringatan pemerintahnya. Kalau disobek kemasannya dan pitanya sobek. Oh. Jadi tidak kayak begitu. Masa rokok polos kayak begitu bisa merugikan negara. Ini harus ada pitanya. Pitanya tidak bekas. Pitanya ini utuh dan resmi dari bea cukai. Makanya ya beli rokok itu yang legal, jangan yang ilegal. Beli mobil aja bermerek, masa rokok nggak bermerek? Malu-maluin aja nah ya. Pastikan pita cukai asli dan benar. Mari gempur rokok ilegal bersama-sama. Pengumuman. Ada surat terbuka bagi seluruh pemuda yang masih berjaga di desa ini. Bapak John Darwis akan mengadakan sayembara. Barang siapa yang bisa membawakan rokok terbaik se-Nusantara di rumah Bapak John Darwis akan diberi imbalan untuk meminang anak bungsunya. Mohon izin Bapak, di luar ada pemuda yang ingin menemui Bapak. Dia berkata membawa rokok terbaik se-Nusantara. Izinkan dia masuk. Selamat pagi Pak John Darwis. Di sini saya mau membawakan rokok terbaik se-Nusantara seperti yang Bapak mau. Apa-apaan ini? Rokok tanpa cukai, rokok terbaik kau bilang. Apa kau mau merugikan negerimu sendiri? Ajudan, masukkan pria ini ke tahanan. Mohon izin Bapak, di luar ada pemuda yang ingin menemui Bapak. Dia membawa rokok terbaik yang ada di Nusantara ini. Izinkan dia masuk. Kasih adik. Selamat malam Pak John Darwis. Saya di sini membawakan rokok terbaik se-Nusantara yang saya dapatkan dari Pulau Sumatera. Berpita cukai.
Berani kau main-main sama saya. Menurutmu saya tidak tahu kalau rokokmu ini berpita cukai palsu, ha? Tunggu, Pak. Mohon maaf, Pak John. Saya salah mengeluarkan barangnya. Sabar dulu, Pak. Ini, Pak. Baru rokok terbaik se-Nusantara. Ajudan, kurung dia di penjara. Selamat cek. Di luar ada pemuda yang datang ingin menemui Bapak. Dia membawakan rokok terbaik se-Nusantara. Suruh dia kemari. Baik, Pak. Selamat siang, Pak. Perkenalkan. Langsung aja. Sebutin ciri rokok yang kamu bawa. Ini, Pak, saya bawakan rokok dengan tembakau. Bukan itu. Sebutkan ciri fisik bungkus rokoknya. Maaf, Pak. Saya ulang. Ciri fisik bungkus rokok ini adalah dalam bungkusnya ada pita cukainya. Pita cukai asli dengan cetakan tajam, Pak. Memiliki hologram dan tentu saja tidak pita bekas, Pak. Nah, ini yang saya cari. Ya. Panggilan. Mari gempur rokok ilegal dengan membeli rokok berpita cukai asli. Mari gempur rokok ilegal. Misi, Pak. Oh. Sananya. Iya. Sama minta tolong ya, Dek, ambilkan rokok yang kayak gini. Betul, Pak. Ya. Oh iya, makasih. Pemirsa, kita beralih ke kabar selanjutnya. Kemarin, Bea Cukai Pasuruan telah melakukan pemusnahan terhadap 511.397 batang sigaret kretek mesin, 24.552 batang sigaret kretek tangan, 319 botol minuman keras berbagai merek, dan 98 botol cairan vape yang semuanya tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Cukai. Pak, delok Pak. Apa? Loh, rokok sakmono kae ilegal kabeh to, Pak? Iya, Mbak. Apa enggak rugi yang jual kalau disita segitu banyaknya? Loh, justru negara lebih rugi kalau mereka tetap memproduksi dan mengedarkan rokok ilegal. Bisa-bisa
investasi ilegal lain juga muncul loh. Nilai barang tersebut ditaksir mencapai 513,88 juta dengan potensi kerugian negara mencapai 288,92 juta. Hal ini juga berpotensi merugikan banyak retail kecil di sekitar Pasuruan beberapa tahun ke depan. Berarti saya juga rugi besar ya, Pak? Yo jelas, Mbak. Makanya, dengan membeli rokok dengan pita cukai asli, artinya Anda ikut menyumbang pendapatan negara dan mencegah investasi ilegal di Indonesia. Sampai Anda rugi, negara juga Anda rugi. Mari, gempul rokok ilegal dengan membeli rokok dengan pita cukai asli. Bukan hanya memproduksi konten untuk bisa mempublikasikan soal kampanye Say No to Rokok Ilegal, namun juga melalui Diskominfo dan pemerintah Kabupaten Pasuruan memberikan kesempatan untuk warga masyarakat turut juga andil untuk mengawasi. Jadi alokasi anggaran yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini untuk alokasi anggaran kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya, entah itu di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Pak Saifuddin, di beberapa tujuan utama alokasi anggaran ini digunakan ya murni untuk kesejahteraan masyarakat ya, untuk alokasi anggaran di bidang kesehatan dan lain sebagainya. Ngomong soal kesehatan, di lini mananya Diskominfo akan memberikan kampanye soal rokok ilegal? Jadi untuk DBHJAT ini istilahnya ada kekhususan ya. Oke. Jadi kita tidak diminta mengkampanye bahaya rokok, ya, tapi rokok ilegal yang dikampanye. Rokok ilegalnya. Ya, jadi kita kalau terkait bidang kesehatan itu adalah dampak rokoknya yang bisa dialokasikan. Misalnya pembelian sarana prasarana kesehatan itu dampak rokok, misalnya penyakit jantung, kemudian paru-paru itu. Jadi itu yang khususkan untuk penggunaan dana DBHJAT. Jadi tidak ngomong dari sisi kesehatannya gitu ya, bukan tidak ya? sebebas. Pokoknya kesehatan ya boleh. Tidak. Artinya ketika dinas kesehatan atau mungkin yang berkaitan dengan kesehatan difasilitasi oleh dinas Kominfo ketika akan menyampaikan dampaknya soal kesehatan melalui kita tidak boleh mengkampanyekan dampak rokoknya. Ya, jadi dulu mungkin 3 atau 4 tahun yang lalu itu masih boleh. Ya, misalnya kita jangan merokok, nanti bisa ada kanker, penyakit kanker dan sebagainya. Itu dulu. Tapi setelah itu kita tidak diperbolehkan. Jadi di BHJAT ini ada diatur di PMK, Peraturan Menteri Keuangan. Jadi alokasi-alokasinya untuk apa-apanya sudah istilahnya sudah diatur secara rigid ya di PMK itu. Jadi Dinas Kominfo karena kaitannya dengan istilahnya nyantolnya di sektornya mana, itu adalah di sektor penegakan hukum. Karena di situ ada aspek sosialisasi. Ya, itu. Untuk kesehatan sendiri itu dispesifikkan untuk kegiatan yang akibat penyakit yang akibat dari rokok. Dampak secara kesehatan ketika orang mengkonsumsi itu, rokok ya boleh. Kemudian untuk tahun 2022 itu berbeda lagi PMK-nya, bocorannya ya. Kemarin Bu Menteri Keuangan memberi kisi-kisi bahwa PMK yang tahun 2022 itu penggunaan DBHJAT itu 50% itu untuk kesejahteraan masyarakat, kemudian 25% untuk kesehatan, 25% untuk penegakan hukum. Dan untuk penegakan hukum tidak harus 25%. Misalnya 25% itu tidak habis, bisa beralih ke kesehatan. Oh gitu. Ya. Jadi saling substitusi ya. Untuk tahun 2021 tidak boleh. Ya, jadi tahun 2021 itu penegakan hukum tidak boleh kemana-mana. Jadi 25% penegakan hukum itu ya untuk penegakan hukum. Ya sudah.
Ya. Tidak harus di-split Tidak kemana-mana boleh ya? lebih, tidak boleh kurang. Oke. Ya. Tapi tahun 2022 ada kebijakan pemerintah lagi. PMK-nya itu yang penegakan hukum apabila tidak habis 25% itu bisa beralih ke kesehatan. Oke. Nah, Oke. itu bedanya. Tergantung mana yang nanti akan diprioritaskan Ya, di bidang ya, kesehatan yang betul. mananya ya. Perawatan alkesnya kah? Ya. Atau yang lain kah? Atau secara fisik bangunannya dan Sama lain dengan kebijakan tahun 2021. Oke. Kesehatan masyarakat kan juga 50%. Oke. Itu boleh pindah ke dinas kesehatan. Oke. Boleh pindah bukan dinas kesehatan. Di Boleh pindah ke sektor kesehatan. sektor kesehatan. Gitu Baik. loh. Karena kesejahteraan masyarakat itu hanya untuk masyarakat yang buruh pabrik rokok Betul. dan keluarganya serta petani tembakau. Oke, buruh pabrik rokok dan keluarganya dan petani Ya. tembakau. Jadi tidak boleh masyarakat umum. Oke. Itu spesifiknya di situ. Oke. Sehingga susah menghabisin istilahnya mengalokasikan alokasi yang sudah dipresentasikan tadi itu tidak terpenuhi sehingga bisa geser ke sektor kesehatan. Itu. Ya meskipun secara lahan di Kabupaten Pasuruan juga tidak banyak ditanami tembakau ya Pak? Tidak banyak, hanya Tapi 110 hektar kalau nggak salah. Ya. Meskipun ada kategori bahwa buruh pabrik rokok dan petani tembakau. Petani tembakau. Tapi di lini industrinya Jadi yang boleh dialokasikan untuk misalnya pelatihan, bantuan sosial dan sebagainya itu hanya itu buruh pabrik rokok dan petani dan tembakau. keluarganya serta petani tembakau. Dan jumlah buruh pabrik rokok kan nggak banyak. Betul. Dari 1, sekian juta penduduk Kabupaten Pasuruan kan berapa puluh ribu aja yang Bener, iya, bener. Nah, Yang terserap secara Enggak. SDM untuk menjadi dan itu pun buruh rokok. dinas-dinas tidak boleh tumpang tindih. Misalnya si A dilatih oleh dinas koperasi, kemudian si A juga dilatih oleh dinas perindak, kemudian gitu. dilatih oleh dinas mana lagi? Iya, Pertanian, iya. peternak, nggak bisa. Mudah-mudahan ini Cak Sarip sama Cak Amin kapan hari kan juga sempat mampir ke sini nih Pak. Dia kepingin menimba ilmu. Oke. Artinya menggairahkan lagi dia pengen jadi seorang pengusaha UMKM. Ya. Tapi ketika ditanya nanti bakal tak tanya Pak, sampean ini buruh pabrik atau petani tembakau? Nah, nanti kalau misalnya kalau begini udah jelas. Pak Saifuddin juga sudah ngasih infonya tuh Mas Amin sama Cak Sarip. Mudah-mudahan dia sekarang juga lagi nonton untuk bisa disebarluaskan sama teman-temannya yang lain. Ya. Tapi paling tidak ketika ngomong gempur rokok ilegal, Dinas Komunikasi dan Informatika terkait juga anggaran yang sudah dialokasikan di pos masing-masing dengan kategori penegakan hukum ya Pak ya. Sampai saat ini sampai dengan akhir tahun nanti hal apa nanti yang masih akan dilakukan dalam program Diskominfo di penegakan hukum? Jadi kita selain istilahnya diversifikasi istilahnya tadi berbagai konten, berbagai media yang kita banyak lah dan ya, sudah komunitas yang diproduksi. kita libatkan. Tapi kita juga istilahnya secara masif masyarakat ini biar rokok ilegal itu yang mana gitu ya. Terus kemudian kenapa kita tidak membeli rokok ilegal? Karena intinya ini kan dana yang masuk istilahnya menjadi cukainya tembakau itu kan kembali lagi ke masyarakat gitu loh ya. Kembali lagi ke masyarakat dalam bentuk program kegiatan yang masyarakat juga istilahnya nikmati gitu loh. Ini yang turun ke kabupaten itu sekitar 200 miliar sekian ya. Tapi kalau Indonesia itu cukai itu kan dari Kabupaten Pasuruan aja sudah 48 triliun. Nah, itu dia. Hanya dari Kabupaten Pasuruan memberikan kontribusi sebesar 48 triliun. 48 triliun gitu loh ya. Itu kan dipakai pembangunan di Indonesia gitu. Tidak hanya Kabupaten Pasuruan kan dapat 200 saja. Itu loh. Tapi pendapatan negara kan sekian triliun, sekian puluh triliun, dan itu untuk pembangunan di seluruh Indonesia. Dan dengan secara masif kita konsumsi misalnya perokok-perokok itu yang berlabel cukai, otomatis ya pendapatan negara kan bertambah. Gitu. Betul Pak. Itu.
Tapi paling tidak teman-teman dari Diskominfo melalui media komunikasi publik dengan konten yang sedemikian rupa, kemasan program yang sudah dirancang sedemikian rupa, paling tidak kita atau mungkin saya nih Pak dan teman-teman semua, mana sih rokok yang dinyatakan ilegal dari sisi kemasannya kah, kemudian juga dari sisi pita cukainya dan lain sebagainya. Tampaknya di beberapa kesempatan juga sering disampaikan itu teman-teman dari Diskominfo. Tapi ada momen-momen khusus nggak Pak untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat melalui media komunikasi publik yang dimiliki Diskominfo? Ada media lagi yang kita juga pakai sebagai untuk mensosialisasikan itu. Salah satunya adalah pertunjukan rakyat. Oke. Ya, pertura namanya. Pertura ya iya. Pak ya. Oke. Jadi perturannya Dinas Kominfo itu berbeda dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Nah, itu ini bedanya itu Dinas Kominfo itu pertunjukan rakyatnya adalah yang memiliki dialog. Ya. Oke. Pertunjukan rakyat yang ada dialognya. Contohnya misalnya wayang, kemudian ludruk, ketoprak, ya, lawak, ya. Itu media komunikasi publiknya Dinas Kominfo. Oh gitu. Jadi Iya, media-media iya, itu iya. juga kita pakai gitu loh ya. Sekarang kan istilahnya media lokal, istilahnya konten lokal itu kan tetap kearifan lokal kita pakai ya. Oke. Untuk jangan karena kita sudah eranya digital. Wah, sepakat Pak. Eranya Sepakat, Pak. digital, tapi kearifan lokalnya ditinggal. Betul. Tapi tetap di masyarakat itu kalau ada ludruk, ada wayang, masih ramai. Nah, benar yang katanya Pak Saifuddin. Bagaimanapun juga konten tetap jadi raja, teknologi jadi ratunya. Jadi Iya. apapun itu, beliau mencoba untuk meramu sedemikian rupa agar campaign say no to rokok ilegal atau gempur rokok ilegal tetap tersampaikan pada warga masyarakat melalui beberapa program yang disusun di lini Diskominfo. Ada wayangnya Pak ya, yang sifatnya dialog begitu. Kemudian juga ketoprak dan lain ludruk. sebagainya. Ludruk. Nah, itu dia. Ada yang suka ludruk? Ada yang suka ketoprak? Atau mungkin ada yang masih suka sama wayang? Kalau dulu ya Pak ya, wayang semalam suntuk. Iya. Yang hanya bisa mengakses atau yang hanya bisa nonton mungkin orang yang tidak jauh dari lokasi itu ya Pak ya. Iya. Tapi sekarang mungkin Diskominfo juga sudah melakukan banyak sekali Iya, perkembangan. jadi apalagi di era pandemi, Dinas Kominfo ya itu tadi istilahnya media yang kita gunakan juga media online. Oke. Jadi media online wayang secara daring. Ini dia Jadi nih. melihat wayang secara daring. Betul. Kita betul. karena kita juga dibatasi pentas seni, pentas apapun, pentas budaya itu Mencegah kerumunan ya, Pak ya? Iya, kerumunan. Oke. Akhirnya kita pakai secara online daring gitu ya. Oke. Walaupun ya lewat channel YouTube ini. Gitu. Jadi ada wayang online. Wayang virtual, ya, Pak. Virtual, Wayang wayang online. virtual. Ini luar biasa. Jadi bisa jadi nanti Gatot kacanya itu turun, nggak pakai sesuatu yang, tapi bawa handphone, ya kan? Ya artinya ini adalah sebuah kemasan melalui layanan-layanan yang diberikan dari Dinas Komunikasi dan Informatika melalui media komunikasi publiknya, agar orang lebih meningkatkan kesadaran lagi. Sudah deh, mulai dari hari ini sekali lagi, nggak usah kalau misalnya ada yang nawarin rokok dengan kemasan yang polos tanpa ada cukainya atau pita cukainya, kadang-kadang juga ada yang masih nerima Pak. Dan nggak sadar ketika konsumen rokok itu diberikan dengan harga yang murah, Iya. mereka sah-sah aja mau beli. Iya, Pak. karena masyarakat lebih tertarik mungkin karena murahnya. Benar, ya, karena murah. Murahnya double. Karena belum tentu juga murah, kemudian istilahnya higienis. Betul. Ya, dalam pengolahannya juga tidak menerapkan istilahnya standar-standar yang sudah ditetapkan. Betul. Sehingga kalau dikonsumsi ya mungkin lebih berbahaya lagi. Gitu. Betul. Dan yang terpenting juga merugikan negara. Nah, jadi kalau misalnya sampean masih mengkonsumsi rokok yang dinamakan ilegal, rekan-rekan dari Biro Perekonomian Provinsi Jawa Timur juga sudah memberikan informasi. Kemudian dari Bea dan Cukai juga sudah memberikan informasi. Dari Dinas Komunikasi dan Informatika juga sudah memberikan informasi. Bahkan di momen-momen tertentu Pak Bupati juga sudah memberikan informasi. Kurang apa lagi coba?
say no dan gempur rokok ilegal. Kalau Pak Saifuddin tadi juga mengingatkan, pita cukainya nggak ada. Ada pita cukainya tapi bekas. Bisa palsu, bisa Benar. bekas. Bisa palsu, bisa bekas. Nah, seperti apa dan bagaimana di beberapa konten yang sudah diproduksi oleh teman-teman I Love Pas TV juga sudah dijelentrehkan. Artinya hari ini Diskominfo dan juga teman-teman tim dari I Love Pas TV juga kepingin berulang-ulang untuk memberikan penekanan kepada warga masyarakat yang mungkin saat itu ketinggalan akan informasi. Tapi nggak mungkin Pak, ketinggalan informasi nggak mungkin. Karena teman-teman dari Diskominfo juga punya banyak amunisi nih untuk memberikan kemasan konten dalam rangka kita semuanya agar lebih bersepakat, lebih menolak yang namanya kedatangan rokok ilegal. Seperti itu Pak. Ya. Untuk para konsumen nih, yang kebetulan lagi nonton frame kita di hari ini, apa pesan sama konsumen dalam rangka kita sekali lagi, udah deh, nggak usah beli rokok ilegal Ya. gitu. Jadi yang pertama, jangan beli rokok dengan pita cukai palsu atau pita cukai bekas. Oke. Kemudian juga rokok polosan biasanya itu jangan beli. Meskipun harganya murah Pak ya? Meskipun harganya atau mungkin murah. cuma hanya dikasih gratis gitu. Dan yang pasti yang lebih untung adalah produsennya. Karena mereka tidak membayar pita cukai atau tidak membeli pita cukai ke negara. Yang untung mereka gitu ya. Ya, yang rugi kan konsumen. Konsumen dapat harga murah, tidak higien, juga merugikan negara. Nah, yang dapat untung kan yang produsen rokok ilegal itu, gitu ya. Itu yang perlu kita sadari bersama, gitu ya. Itu Mas Niko. Oke, Pak Saifuddin, terima kasih, sukses terus buat Diskominfo Kabupaten Pasuruan dan juga seluruh keluarga besar pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan. Usai sudah ngobrol saya sama Pak Saifuddin, tapi mudah-mudahan ngobrolnya beliau ketika dikemas dengan melalui beberapa program yang sudah disusun, mudah-mudahan tetap senantiasa menginspirasi. Kayak tagline-nya Suara Pasuruan Pak ya. Salam sehat, terima kasih, stay on terus di channel I Love Pas TV. Terima kasih juga buat yang sudah ngasih jempol dan juga yang sudah buat komen yang mendidik, komen yang membangun, yang motivatif. Terima kasih karena inspirasinya adalah Anda semua. Jangan lupa sekali lagi klik subscribe ya. Pak Saifuddin, terima kasih kesempatannya. Sama-sama. Semoga sehat selalu dan salam sehat semuanya. Kami akhiri. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Pak, bareng-bareng yuk. Gempur rokok ilegal. 1, 2, 3. Gempur rokok ilegal.